Ia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menamai dia Yesus. Dalam teks Yunani, Yesus. Dalam teks Ibrani, Yesua. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Semua ini terjadi supaya digenapilah apa yang telah difirmankan oleh Tuhan melalui seorang nabi yang mengatakan, "Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang artinya Elohim beserta kita. Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini setiap kita merayakan satu sukacita yang luar biasa, bahwa janji kegenapan firman Tuhan boleh dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita, di mana Sang Penyelamat, Juru Selamat telah datang, dan Dia telah menebus setiap kita. Dan melalui momen Paskah ini adalah momen di mana kita kembali diingatkan atas kuasa pengorbanan Kristus itu dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Momen Paskah ini adalah momen di mana kita diingatkan atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Di sini kita boleh melihat di mana Yesus tidak hanya menanggung rasa sakit, namun Tuhan Yesus juga mengalami hinaan dan cemoohan. Mereka orang berkata, jika Dia adalah Mesias yang dipilih Tuhan, seharusnya Dia dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Mungkin dengan kata lain mereka berkata bahwa katanya Juru Selamat, tapi kok nggak selamat ada di kayu salib. Dan Tuhan Yesus rela menjalani semua proses ini. Dipertaruhkan statusnya, dipertaruhkan identitasnya, dan Yesus memilih untuk tetap diam. Saudara tahu kenapa Tuhan Yesus tetap diam? Ternyata sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesus dilahirkan, bahkan disalibkan. Di Yesaya 53 ayat ke-7 berkata begini, Dia ditindas dan dianiaya, tetapi tidak membuka mulutnya, seperti seekor anak domba digiring ke pembantaian. Seperti induk domba, Dia menjadi keluh di hadapan yang mengguntingi bulunya. Demikianlah Dia tidak membuka mulutnya. Saudara perhatikan, ternyata apa yang terjadi di kayu salib itu sudah dinubuatkan. Perhatikan, tidak sekalipun Yesus itu komplain, tidak sekalipun Yesus mengeluh. Bahkan Yesus rela melakukan semua itu dengan satu tujuan, supaya setiap kita hari ini beroleh keselamatan. Katakan, aku diselamatkan. 1, 2, 3. Aku diselamatkan. Ya, saudara semua diselamatkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Saya ingin berkata kepada saudara pada kesempatan kali ini, simbol dari kasih yang sebenarnya itu bukanlah simbol daripada hati, ya, yang biasa kita tahu dengan kalimat begini, ya, bukan, atau kalimat begini, ya, bukan. Tetapi simbol sesungguhnya dari kasih itu adalah salib. Karena ketika simbolnya adalah begini, ya, hati kita, jantung kita berhenti bekerja, terkena penyumbatan, kolesterol atau apapun itu, jantung kita ini bisa buntu, saudara. Dan yang terjadi ketika jantung kita buntu, dia berhenti bekerja dan kita mati. Tapi simbol yang sebenarnya dari kasih, lambang yang sebenarnya dari kasih itu adalah salib. Kenapa? Karena kasih Kristus itu kekal untuk selama-lamanya. Sebuah pengorbanan yang membasuh kita dari seluruh pelanggaran dan seluruh dosa yang kita miliki. Dosa di masa lalu, dosa di masa kini, dan dosa yang akan datang pun. Bible berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus.
hari ini yakin dan percaya setiap saudara alami kebaikan Tuhan. Setiap saudara sudah ditebus oleh anugerah kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dahsyat. Dan momen kali ini saya mau bercerita tentang salib. Ternyata pada waktu Yesus disalibkan, Yesus tidak hanya disalibkan seorang diri. Ada 2 orang lainnya yang sedang disalibkan bersama dengan Yesus. Dan 2 orang ini juga mengalami rasa sakit yang sama. Mereka juga mengalami penderitaan yang sama. Mereka juga mengalami sebuah proses yang sama. Sama-sama dicambuk, sama-sama dipaku kaki dan tangan mereka, sama-sama ditelanjangi, dan sama-sama mereka ini dipermalukan. Tetapi walaupun yang dialami sama, ada hasil yang berbeda. Ada outcome yang beda. Saudara mau tahu apa yang perbedaan terjadi? Ya. Walaupun yang dialami sama, nasibnya sama, tetapi akhir hidupnya mereka itu berbeda. Nah, untuk itu mari sama-sama kita mau simak beberapa waktu ke depan ya. Perbedaan salib yang terjadi pada hari itu. Sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada kesempatan kali ini. Kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa kebenaran Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tuntun kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang ditabur bertumbuh, berbuah, dan mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. 3 salib yang ada pada waktu Yesus disalibkan. Mari kita buka Bible kita pada kesempatan kali ini. Lukas 23 ayat ke-39 berkata, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, jika engkau adalah Mesias, selamatkanlah dirimu dan juga kami. Ternyata salah satu dari orang yang ada di sebelah Yesus, dia berkata hujatan, dia berkata cemoohan, dia mengejek Tuhan Yesus Kristus. Penjahat yang ada di sebelah kiri, dia menghujat Tuhan Yesus Kristus. Dan dia berkata, mungkin kalau kita bahasakan zaman now, dia mungkin berkalimat begini. Katanya juru selamat, tapi kok kamu sendiri kena salib, makanya jangan hoax, gitu kan. Saudara perhatikan bahwa kalimat orang ini mendekati akhir dari hidupnya, sudah mendekati ajal yang merenggut nyawa. Pilihan yang diambil oleh orang ini adalah menghujat. Orang ini dalam pikiran saya bisa menghabiskan sisa hidupnya untuk memilih melakukan hal-hal yang lebih baik. Tetapi enggak, yang dilakukan adalah daripada melakukan yang lain yang lebih baik, dia memilih untuk menghujat. Dia berkata bahwa Yesus ini enggak benar ini. Yesus ini tidak sesuai apa yang dikatakan. Dia katanya Mesias, tetapi kok malah ada di kayu salib. Kalian bisa bayangkan ketika seorang disalib, dia itu pasti sudah kesukaran untuk bisa bernafas. Dia pasti sudah kesukaran untuk mengalami kesakitan. Belum terik panas matahari yang begitu sangat menyakitkan kan. Tetapi dia menghabiskan sisa hidupnya dengan ucapan cemoohan, dengan hujatan, dengan ucapan kebencian. Hati daripada orang ini begitu kejam, sehingga dia penuh dengan kepahitan. Begitu jahat untuk menghabiskan sisa dari hidupnya, malah untuk menghujat Yesus. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa di salib sebelah kiri ini adalah lambang daripada salib pemberontakan. Salib yang pertama saya mau expose yaitu adalah salib pemberontakan. Salib pemberontakan ini adalah menandakan hati yang keras, hati yang penuh dengan kepahitan, hati yang penuh dengan kebencian. Kenapa ini bisa terjadi? Ketika kita mengalami sebuah situasi atau keadaan hidup, hati ini menjadi berontak, ya, menjadi pahit. Yang berkata bahwa menjauh dari Tuhan saja, tinggalkan Tuhan saja, menjauh dari komunitas, dan lebih
buruknya dia mungkin berkata bahwa sudah nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Toh yang di gereja juga tidak lebih baik. Ada hari-hari ini orang-orang yang sedang berkata demikian. Saya mau berkata, seberapa sering kita tergoda untuk jatuh kepada perasaan hati yang semacam ini. Salib daripada pemberontakan. Membuat hidup kita ini penuh dengan kepahitan. Membuat hati kita ini menjadi keras. Dan salib ini menggambarkan daripada seorang penjahat yang memberontak kepada keselamatan. Berbeda dengan salib yang berikutnya yang saya ingin katakan, yaitu salib yang berada di sebelah kanan. Mari kita buka di ayat berikutnya, Lukas 23 ayat 40 sekarang. Sana dikatakan, namun seorang yang lain menegur dia dan berkata, tidakkah engkau hormat kepada Elohim? Sebab engkau sedang menerima hukuman yang sama. Kita memang layak dihukum sebab kita menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang telah kita perbuat. Tetapi orang ini tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu ia berkata, salib yang ada di sebelah kanan, ia berkata kepadanya, pada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Sementara salib yang ada di sebelah kiri memilih untuk menghujat, tetapi sebelah sisi kanan memilih untuk menegur. Dia berkata, tidakkah engkau hormat kepada Elohim? Orang ini tidak melakukan kesalahan apapun. Yang dimaksud adalah Yesus. Kita memang layak dihukum karena kita menerima apa yang hasil daripada perbuatan kita. Tetapi Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Di salib sebelah kiri adalah salib pemberontakan. Tetapi salib yang sebelah kanan, saya percaya ini adalah salib pertobatan. Di mana dia menyadari kesalahan yang pernah dia buat. Dia menyadari seberapa buruk apa yang pernah dia lakukan. Sehingga dia berkata, Tuhan Yesus, ketika engkau datang sebagai Raja, ingatlah aku. Nah, saudara tahu apa yang Yesus katakan? Lukas 23 ayat 43 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara lihat hati Yesus begitu luar biasa, penuh dengan luapan kasih. Dalam detik-detik terakhir masa hidupnya, bukan digunakan untuk memberontak, tetapi detik terakhir digunakan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Yang menarik perhatian saya dari salib pertobatan ini, dia bertobat tidak melalui liturgi, saudara. Perhatikan, dia bertobat tidak melalui dibaptis. Bagaimana caranya dibaptis? Sudah di atas kayu salib, sebentar ya, saya mau turun, tak baptis dulu, nanti disalib lagi ya. Enggak melalui semua itu. Dia bahkan tidak mengaku segala dosa yang pernah diperbuatnya. Enggak. Tapi pertobatan terjadi hanya dengan satu kata, yaitu dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, jalan kepada keselamatan kekal. Pertobatan terjadi dengan percaya dan jaminan keselamatan Tuhan Yesus berikan kepadanya. Salib pertobatan terjadi hanya karena percaya. Katakan saya percaya. 1, 2, 3. Saya percaya. Saya yakin dan percaya saudara. Apapun yang menjadi kerinduanmu, apapun yang menjadi permohonan doamu, hari-hari ini Tuhan Yesus sanggup untuk menjawab setiap doa saudara. Keselamatan saja Tuhan mampu berikan bagi orang ini. Apalagi kebutuhan sehari-hari kita. Bible berkata, burung di udara dipelihara, bunga di ladang diberikan jubah yang begitu indah. Saya yakin dengan iman, apapun yang menjadi kebutuhan saudara, Dia adalah Yahweh Yireh, Tuhan yang sanggup memenuhi segala kebutuhan saudara. Yang percaya katakan amin. Percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin, amin. Salib pertobatan itu terjadi karena percaya.
Saya mau mendorong saudara hari-hari ini, biarlah setiap saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Apapun pelanggaran, apapun kesalahan, apapun kegagalan, Tuhan Yesus sanggup untuk menyelamatkan. Dan Tuhan sanggup untuk memberikan rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dinyatakan terjadi bagi setiap kehidupan saudara. Percaya, katakan amin. Amin. Dan salib yang terakhir, yang ketiga, yaitu adalah salib keselamatan. Hari ini siapapun percaya kepada Tuhan Yesus Kristus beroleh hidup kekal. Tubuhnya diremukkan untuk segala sakit penyakit kita dan kelemahan kita. Apapun sakit penyakit yang saudara derita hari-hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau sembuh saat ini juga. Sehat, kuat, panjang umur diberkati untuk menjadi berkat. Bahkan darah Yesus dicurahkan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Bible berkata, sekalipun dosamu semerah kermisi, tetapi Tuhan mengubah menjadi putih seperti salju. Apapun yang iblis lakukan untuk saudara, untuk mereka-rekakan yang buruk, untuk mencelakai saudara, pilihannya tetap ada dalam kehidupan kita. Apa yang saudara pilih hari-hari ini? Apakah kita mau berada di dalam salib pemberontakan, menjadi pribadi yang pahit, menjadi pribadi yang penuh dengan kebencian, pribadi yang penuh dengan amarah, bahkan menghujat Tuhan? Atau saudara mau berkata, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau merancangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang memberikan masa depan dan pengharapan. Dan rancangan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya, bahkan untuk turun-menurun. Sebab keselamatan melalui darah anak domba kita boleh terima hari ini. Salib keselamatan telah terjadi dan darahnya dicurahkan untuk saudara dan saya. Hari ini saya percaya bahwa Yesus sudah menanggung penderitaan saudara, sakit penyakit saudara, setiap kutuk saudara, semua pelanggaran kita sudah Yesus tanggung. Bahkan Yesus memberikan anugerah yang sempurna, damai sejahtera yang tidak dapat dunia ini berikan, dan darahnya sudah menebus kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan generasi penerus kita dapatkan jaminan hidup kekal oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. 3 salib yang terjadi pada waktu Paskah. Salib pemberontakan, salib pertobatan, dan salib keselamatan. Saya rindukan saudara buang jauh salib pemberontakan. Tidak lagi kita berkata kepahitan, tidak lagi kita berkata penuh dengan amarah. Tetapi biarlah pada kesempatan kali ini kita boleh berkata, aku percaya kepada Yesus. Dan kita boleh terima keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Amin, amin, amin. Saya rindu untuk mendoakan saudara pada kesempatan kali ini. Satu hati kita mau berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu, di mana pengorbanan-Mu Tuhan nyatakan limpah atas setiap kehidupan kami. Berdoa Tuhan untuk setiap permasalahan, pergumulan, penderitaan, kesedihan yang membuat hati kami mungkin menjadi keras. Tetapi hari ini kami mau berkata kepada Engkau, Tuhan Yesus yang pegang kendali atas setiap kehidupan kami. Kepadamu kami mau percaya bahwa kuasa-Mu sempurna. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menanggung semua sakit penyakit kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu setiap kami sudah disembuhkan. Penderitaan, kutuk atas pemberontakan kami sudah dipatahkan. Dan bersama Tuhan, dengan Tuhan Yesus Kristus kami pasti ditolong. Kami pasti dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.